Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami bersyukur atas nafas hidup, atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap pagi Engkau menyediakan kasih setia yang baru. Tolong kami membuka hati dan pikiran untuk mendengar suara-Mu. Singkirkanlah segala hal yang mengganggu agar kami benar-benar mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, banyak orang merasa doanya tidak cukup besar karena takut kecewa jika Tuhan tidak menjawab doanya. Di sisi lain ada pula yang merasa tidak layak untuk berharap terlalu banyak dari Tuhan. Namun kita sering lupa bahwa kasih setia Tuhan dan juga kemahakuasaan Tuhan tidak dibatasi oleh kelemahan iman kita. Alkisah ada seorang pemuda yang hidupnya penuh dengan kekurangan, keluarganya sederhana, pendidikannya pas-pasan, dan ia berpikir masa depannya itu suram. Ia hanya bisa berdoa supaya bisa hidup layak. Itu saja doanya. Tapi tak disangka dalam waktu beberapa tahun ia bekerja di tempat yang jauh lebih baik di atas impiannya dan menjadi banyak berkat untuk banyak orang. Ia sendiri sampai tidak percaya bahwa semua itu bisa terjadi. Itulah yang akan kita renungkan hari ini. Ayat dari Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, ayat ini bukan sekedar pernyataan iman yang puitis, tetapi ini adalah undangan untuk melihat bahwa Allah bekerja di luar batas logika manusia. Kuasanya melampaui harapan dan pengertian kita. Ketika Paulus menulis ayat ini, ia bukan menulis dari tempat yang nyaman, tetapi dari penjara. Ia tahu apa artinya hidup dalam keterbatasan, namun ia juga tahu siapa Allah yang ia sembah. Ketika Paulus berkata bahwa Allah sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan atau pikirkan, ia tidak sedang berbicara dari teori, melainkan dari pengalaman rohaninya yang ia jalani bersama dengan Tuhan. Ia pernah melihat mujizat, tapi lebih dari itu, ia mengalami perubahan batin yang luar biasa. Bagi Paulus, keajaiban terbesar bukanlah pembebasan dari penjara, tapi bagaimana hatinya diubahkan untuk tetap bersuka cita dan percaya bahwa Allah sedang bekerja. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa bahwa doa kita itu terlalu kecil atau tidak berarti. Kita berdoa hanya supaya agar hidup kita itu tidak susah, supaya pekerjaan lancar-lancar saja, tidak hilang, bisnis kita lancar, tidak ditipu orang, agar anak-anak kita itu tidak bandel. Tapi Tuhan mengajak kita untuk berdoa dengan iman yang lebih besar. Bukan karena kita hebat, tapi karena kuasanya itu tidak terbatas. Kadang kita tidak berani bermimpi karena takut kecewa. Padahal ayat ini justru mengajar kita bahwa bahkan mimpi kita pun belum menyentuh ujung dari apa yang Allah bisa lakukan di dalam hidup kita. Namun ini juga bukan janji kosong yang membuat kita berpikir Allah akan mengabulkan semua keinginan kita. Yang dimaksud adalah begini, ketika kita hidup dalam kehendak-Nya, kuasa Allah itu akan bekerja secara ajaib bahkan melampaui permintaan kita. Allah bukan sekedar pemberi berkat. Ia adalah Bapa yang tahu apa yang benar-benar kita butuhkan dan yang mampu melakukan hal-hal besar untuk kemuliaan-Nya melalui hidup kita. Maka dari itu, Injil mengajarkan kita, membuat kita itu bisa melihat bahwa di dalam Yesus Kristus, kita melihat bukti yang paling jelas bahwa Allah mampu melakukan hal yang mustahil. Ia menjadikan salib sebagai jalan keselamatan, ia memakai kematian untuk menghadirkan kehidupan yang kekal. Ia memberikan kutuk menjadi berkat. Itu semua terjadi bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kuasa kasih Allah yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan kita, tapi juga menghidupkan kita dengan kuasa kebangkitan-Nya. Itulah dasar keyakinan kita saat berdoa dan juga berharap.
Kita tidak berdoa kepada Allah yang jauh, tapi kepada Allah yang telah mengutus anaknya dan yang sekarang tinggal dalam kita lewat kuasa Roh Kudus. Artinya, kuasa yang bekerja di dalam kita itu bukan dari luar, tapi dari dalam, karena kita telah menjadi baiknya. Hidup dalam Injil berarti hidup dengan ekspektasi yang dibentuk oleh iman, bukan ketakutan. Kita boleh berharap lebih karena salib telah menunjukkan bahwa Allah sanggup memutarbalikkan keadaan tergelap menjadi kemenangan terbesar. Jika Allah telah memberi kita anaknya sendiri, tidakkah Dia juga akan mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup dalam rencananya? Karena itu saudaraku, hari ini jangan takut berharap lebih kepada Tuhan, jangan batasi doa-doamu dengan rasa takut, dan jangan batasi rencana Tuhan dengan logika kita yang terbatas. Kadang apa yang kita takutkan belum tentu itu terjadi semuanya. Kuasanya bekerja dalam hidup kita dan Ia sanggup melakukan jauh lebih dari yang kita bayangkan. Tetaplah hidup dalam iman, hidup kudus dalam iman, dan biarkanlah kuasanya itu dinyatakan di dalam setiap aspek kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Ajarlah kami untuk hidup dalam iman, bukan dalam ketakutan. Bentuklah hati kami agar kami berani berharap lebih kepadamu, bukan karena kami layak, tapi karena Engkau setia dan penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.